Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudhistira Sagraha. Nama saya Windy Anggiani. Nama saya Siti Asih Karisma. Nama saya Anita Sugiyarti Dewi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya pertemuan di pagi hari ini. Di hari ini Bapak tidak bisa menemani kalian di kampus karena Bapak juga ada urusan di luar kota. Jadi Bapak putuskan kita mata kuliah keterampilan berbicara di hari ini didaringkan saja gitu. Oke, kita langsung saja untuk minggu kemarin. Pertemuan minggu kemarin itu kita tentang materi apa belajarnya? Membahas tentang materi diskusi, Pak. Oke, diskusi ya. Baik, berarti sekarang kita maju materinya ke materi wawancara. Sebelum Bapak yang menjelaskan, apakah ada yang ingin berpendapat wawancara itu apa sih? Coba. Izin menjawab, Pak. Menurut saya wawancara sendiri adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya dilakukan ketika kita akan memasuki dunia perkuliahan atau dunia pekerjaan. Ya, betul, Kak Sri. Terima kasih. Jadi nih, Bapak perkuat lagi bahwa wawancara itu adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi dari salah satu pihak. Dan wawancara pun adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik dan sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan seperti itu. Dan di wawancara juga pastinya ada jenis-jenis, teknik, dan juga langkah-langkah. Coba jenis-jenis wawancara itu ada apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Izin menjawab ya Pak. Yang saya ketahui, jenis-jenis wawancara itu ada wawancara perorangan dan ada juga wawancara kelompok. Ya, terima kasih Teh Windy. Yang disebutkan oleh Teh Windy itu salah satunya ya. Jadi jenis-jenis wawancara itu berdasarkan sasaran penjawab, wawancara dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Yaitu sebagai berikut. Jadi wawancara itu ada beberapa poin. Yang pertama ada wawancara perseorangan. Yang kedua, wawancara kelompok. Yang ketiga, research interview. Terus juga diagnostic interview, consultation interview, screening interview, dan yang terakhir itu adalah intake interview. Seperti itu. Dan di teknik wawancara pun dan juga wawancara mendalam. Kalau yang wawancara bebas, sesuai ini dengan namanya bebas, berarti wawancara bebas itu dilakukan secara bebas tanpa fokus ke topik tertentu. Tidak perlu dilakukan perencanaan atau membuat janji. Jadi nih kalian misalnya ada proyek wawancara. Nah, wawancaranya itu bebas tanpa ada fokus ke topik tertentu. Jadi kalian bisa langsung ke orang-orang yang ada di lingkungan kalian untuk dijadikan narasumber seperti itu. Dan yang kedua itu ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu dilakukan untuk memperoleh informasi komprehensif dan detail objek atau peristiwa dan biasanya hanya dilakukan pada informan kunci saja seperti itu. Dan juga nih ada langkah-langkah wawancara. Langkah-langkah wawancara juga dibagi menjadi beberapa bagian atau poin. Ada yang pertama, tentukan terlebih dahulu siapa yang akan kamu wawancarai. Jadi misal proyek kamu ini wawancara tentang pendidikan yang berkualitas, otomatis si narasumber yang akan kamu wawancara itu adalah seorang guru atau dosen gitu kan. Nah, terus susun pokok masalah yang akan dibahas. Kamu bisa mulai dengan menuliskan kata kunci di notes. Di notes itu bisa di buku, bisa di HP, bisa di tangan juga supaya tidak lupa seperti itu. Dan ini yang paling penting nih.
awali pembicaraan dengan baik, saling mengenalkan diri sendiri, dan lakukan obrolan kecil dengan narasumber. Jadi, misalnya kalian mau menghampiri si narasumber. Nah, jangan langsung dikasih pertanyaan. Kalian usahakan untuk salam terlebih dahulu, lalu perkenalan diri kalian, dan kasih tahu bahwa kalian tuh mau apa dan proyeknya ini, biar si narasumber itu bisa menyiapkan jawabannya seperti itu. Dan yang keempat ada catat pokok jawaban narasumber selama wawancara berlangsung. Jangan sampai ketika si narasumber ini berbicara atau menjawab pertanyaan kalian malah hanya fokus mendengarkan tanpa mencatat. Karena apa? Karena mencatat itu penting untuk ada di keterangan kalian gitu. Lalu pastikan kalian tidak memberi pertanyaan yang bisa menggiring si narasumber untuk beropini. Jadi diusahakan sebisa mungkin untuk tidak menanyakan pertanyaan yang memang bisa menggiring si narasumber itu beropini gitu. Dan konfirmasi kesimpulan hasil wawancara kalian pada narasumber untuk memastikan apa yang kamu tangkap dengan apa yang dia sampaikan sudah sesuai. Jadi setelah kalian nih misal sudah selesai wawancaranya, lalu tanyakan apakah benar jawaban yang tadi si narasumber itu katakan kepada kalian sesuai atau belum. Jangan sampai si narasumber bilangnya A, tapi di keterangan B. Jangan sampai seperti itu, karena itu bisa membuat rancu. Paham? Oke, nah yang terakhir itu adalah tuliskan hasil wawancara kalian. Jadi setelah kalian wawancara, yang saya tadi katakan itu menulisnya keterangannya seperti apa, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Baik, silakan Teh Anita. Ya, saya ingin bertanya Pak. Tadi kan disinggung bahwa jenis-jenis wawancara itu ada beberapa poin ya Pak. Salah satunya ada screening interview. Bisa tolong dijelaskan tidak Pak? Apa itu screening interview? Oke, baik, terima kasih Teh Anita, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi, apa sih screening interview itu? Jadi, screening interview itu menjadi salah satu tahapan wawancara yang umum dilakukan perusahaan untuk memastikan kebenaran bahwa dari CV dan dokumen lainnya yang dikirimkan oleh pelamar. Jadi, sebelum ke interview yang lain, si perekrut ini tuh harus memastikan lewat screening interview bahwa CV dan dokumen si pelamar itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Dan juga sebelum memasuki interview user, umumnya nih si perekrut ini akan melakukan screening interview terlebih dahulu. Biasanya screening interview adalah cara perekrut menilai apakah pelamar memenuhi syarat awal yang dibutuhkan oleh perusahaan atau belum, atau bahkan tidak, seperti itu. Gimana, sudah terjawab Teh Anit? Baik, sudah Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah yang lainnya ada yang ingin tanyakan? Sebelum Bapak langsung ke praktek wawancaranya. Tidak ada, Pak. Ada, oke. Langsung saja kita ke prakteknya. Sebentar, Bapak siapkan dulu. Oke. Ini wawancaranya tidak jauh dengan yang sebelumnya kalian wawancarakan dengan yang waktu masuk ke kampus IKIP Siliwangi. Kalian diwawancarakan? Nah, tidak jauh-jauh ini tidak jauh-jauh pertanyaannya dari yang wawancara kalian gitu. Baik, Bapak minta
Teh Siti Asri untuk menjadi salah satu contoh ya. Yang lainnya dengarkan, nanti kalian pun pasti mendapatkan giliran seperti itu. Oke, langsung saja ya. Yang pertama nih, mengapa Asri itu mendaftar di kampus KIP Siliwangi? Izin menjawab, Pak. Yang pertama, karena saya mendapatkan rekomendasi dari sepupu saya yang kebetulan juga alumni dari IKIP Siliwangi. Ya, seperti itu. Jadi, Teh Siti Asri alasan memasuki kampus IKIP Siliwangi itu ada sepupu gitu ya di IKIP Siliwanginya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan Teh Siti Asri gitu? Untuk kelebihan, saya bisa berbaur di lingkungan yang baru dan bisa berdiskusi dengan teman secara aktif. Jadi Teh Siti Asri ini tipikal orang yang memang gampang berbaur gitu ya. Jadi nanti gampang kalau sekiranya sudah masuk ke kelas terus belum kenal sama yang lain, tapi Teh Siti Asri udah bisa menyesuaikan lingkungannya seperti apa gitu ya. Oke. Boleh dong cerita nih tentang diri Teh Siti Asri itu seperti apa? Saya lahir di Bandung. Saya juga alumni dari SMA Negeri 2 Padalarang. Keseharian saya mengerjakan tugas sama membaca novel atau Wattpad. Oke, Padalarang. Berarti Teh Siti Asri ngekos atau enggak? Bolak-balik, Pak. Oh, berarti pulang pergi gitu ya. Oke. Boleh dong ceritain tentang cita-cita Teh Siti Asri jadi apa? Untuk cita-cita dari lama saya ingin jadi guru, Pak. Guru bahasa Indonesia atau guru apa? Jadi guru bahasa Indonesia. Oke, amin. Semoga kampus IKIP Siliwangi bisa mengantarkan Teteh untuk menjadi guru yang memang benar-benar jadi guru bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Terima kasih Teh Siti Asri. Nah, seperti itu contohnya, dan Bapak ingin menanyakan ke yang lainnya juga, ke Teh Anita dan juga Teh Windy. Yang selanjutnya Teh Windy nih. Sudah siap Teh Windy? Sudah, Pak. Oke. Pertanyaannya masih sama ya. Mengapa sih Teh Windy ini mau gitu daftar di kampus IKIP Siliwangi? Yang pertama, jarak antara kampus dengan rumah saya itu sangat dekat, dan yang kedua, harganya yang terjangkau, Pak. Memang IKIP Siliwangi itu biayanya itu terjangkau sekali gitu kan. Bahkan SMA pun masih SMA tuh bisa lebih mahal daripada kampus kita. Jadi bersyukurlah kalian kuliah di IKIP Siliwangi karena memang biayanya juga terjangkau sekali gitu. Boleh dong ceritain gitu kelebihan dan kekurangan kita itu apa? Kalau untuk kelebihan, saya cukup bisa pada memasak, dan saya juga senang berbaur dengan orang yang baru. Dan kalau untuk kekurangan, saya tuh orangnya overthinking dan pesimis. Oke, berarti Teh Windy jago masak mungkin ya di rumahnya. Jadi kalau sekiranya ada acara atau apapun, pasti Teh Windy yang masak gitu ya. Oke. Iya, Pak. Boleh dong ceritain tentang diri Teh Windy dari yang tadi yang sama kayak Teh Asri. Baik, nama saya Windy Anggiani, sering dipanggil Windy. Saya tinggal di Cimahi. Saya alumni dari SMA Negeri 4 Cimahi, dan sekarang saya kuliah di kampus IKIP Siliwangi dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya hobinya memasak. Ya, prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berarti
ingin jadi guru bahasa dan sastra Indonesia ya nantinya ya cita-citanya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, Teh Anita Sugiyarti Dewi. Oke, Teh Anita, sudah siap Teh Anita? Iya, Pak, sudah, Pak. Sepertinya sinyal mungkin ya. Iya, sedikit keganggu, Pak. Ya, oke, pantesan tadi kenapa Teh Anita diem aja gitu, mukanya nggak gerak-gerak. Oke, yang pertama nih, kenapa Teh Anita daftar di kampus IKIP Siliwangi gitu? Saya cukup terinspirasi ya Pak, dengan beberapa guru yang sempat PPL juga di sekolah saya, dan juga biaya kuliah di IKIP Siliwangi yang cukup terjangkau Pak. Berarti Teh Anita tuh daftar di kampus IKIP Siliwangi karena terinspirasi dari guru-guru Teh Anita yang PPL di sekolah Teh Anita dulu gitu ya? Iya, benar. Ya. Apa sih gitu kan, cerita dong tentang kelebihan Teteh maupun kekurangan Teteh seperti apa? Kalau untuk kelebihan saya mudah bergaul dengan orang lain ya Pak. Tapi kalau misalnya untuk kekurangan saya emang sering lupa orangnya. Jadi untuk mengantisipasi eh, pelupa saya lebih sering untuk menyiapkan catatan gitu Pak. Oke, berarti semuanya tuh dari Teh Anita, Teh Siti Asri, dan Teh Windy memang gampang bergaul dengan lingkungan yang baru. Itu bagus, bagus banget. Jadi nanti kalian apa namanya belum kenal nih sama teman kelas kalian, kalian bisa menyesuaikan. Gitu, bagus, bagus, bagus. Oke. Dan yang terakhir nih Teteh, mau dong ceritain tentang tentang diri Teteh. Baik Pak, saya lahir dan besar di Cimahi, namun sekarang domisili saya di Lembang. Dan juga keseharian saya sekarang berkuliah di IKIP Siliwangi. Berarti kalau di Lembang itu jauh banget ya Teh. Teteh ngekos atau pulang pergi? Pulang pergi Pak? Oh, pulang pergi berarti kalau sekiranya ada kelas pagi, Teh Anita nyubuh berarti dari sananya ya. Iya. Berarti sangat bersemangat ya. Yang terakhir nih Teh, apa Maaf Pak, boleh diulang lagi pertanyaannya? tentang cita-cita Teh Anita ingin jadi apa? Eh, Cita-cita saya sedari kecil emang ingin menjadi seorang guru. Makanya saya sekarang berkuliah di IKIP Siliwangi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berarti dari Teh Anita, Teh Siti Asri dan juga Teh Windy memang ingin menjadi guru gitu. Selain jadi guru, apakah ingin menjadi penyair atau penulis gitu? Di sini ada. Saya bercita-cita jadi penulis. Oke, penulis ya karena di IKIP Siliwangi itu tidak hanya mewadahi untuk menjadi guru saja gitu kan, terkhususnya di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga gitu. Di prodi kami di prodi kami juga menyiapkan wadah untuk menjadi penyair jika ada yang mau, terus penulis juga gitu. Jadi tidak hanya untuk menjadi guru gitu seperti itu. Nah, selesai. Kira-kira nih, menurut kalian tadi jenis wawancara apa? Wawancara kelompok, Pak, karena dilakukan bersamaan. Oke, betul, wawancara kelompok. Apakah terkait materi wawancara ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak, sudah cukup. Sudah cukup jelas ya, gitu. Oke. Karena waktu pun sudah menunjukkan waktu Bapak habis, jadi
Ini cukup sekian pertemuan hari ini, pagi dan menjelang siang ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian paparkan di tempat yang lainnya juga gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima Nama kasih baik banyak, Pak. keluar ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Sekian dari kelompok kami pemaparan praktek metode wawancara dari mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Wora Wuryani MPD. Mohon maaf bila penyampaian kami kurang hikmat dan mohon ampun bila perkataan kami kurang santun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.